sosok preman Medan yang melegenda. HMY Effendi Nasution dan Sahara Oloan Panggabean boleh jadi masuk dalam golongan ini. Ada banyak alasan sehingga HMY Effendi Nasution yang dikenal dengan Pendikeling dan Sahara Oloan Panggabean atau Olo Panggabean sebagai legenda. Kiprah keduanya semasa hidup setidaknya pernah membuat preman Medan tak lagi berkutat di pinggir jalan. Dimulai dari Pendikeling, petinju ini berhasil mempersatukan para preman di Medan pada awal 1960-an sehingga mereka menjadi kekuatan politik. Waktu itu kami anak jalanan biasanya ada di bioskop-bioskop. Kami hidup dari black market, catut film. Kalau ada band-band yang datang dari Jakarta, mudah-mudahan kami bisa mencatut. Nanti donatur-donatur bilang suruh jaga, kita jaga, kata Anwar Kongo, salah seorang rekan Pendikeling. Upaya Pendikeling menyatukan rekan-rekannya dalam satu organisasi berhasil membuat mereka tak lagi disebut preman. Mengusung Panji Pemuda Pancasila, mereka ikut membasmi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tindakan mereka berbuah manis. Pemuda Pancasila pun menjelma menjadi organisasi kepemudaan besar di negeri ini. Di bawah kepemimpinan Pendikeling, para preman yang umumnya mangkal di bioskop-bioskop menjelma menjadi orang terpandang dan tak jarang punya peran di dunia politik. Karena kiprahnya, Pendikeling pun mendapat julukan Singa Sumatera. Dia juga sempat dipercaya menjadi anggota MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di Jakarta selama 2 tahun sejak 1968. Pendikeling meninggal dunia tanggal 26 Agustus tahun 1997 pada usia 63 tahun. Jalan HMY Effendi Nasution yang ditabalkan sebagai nama salah satu jalan di kota Medan mengabadikan legendanya. Sementara itu, bekas anggota Pendikeling, Olo Panggabean punya kisah tak kalah mentereng. Namanya menanjak setelah keluar dari Pemuda Pancasila dan membentuk Ikatan Pemuda Karya (IPK) pada tanggal 28 Agustus tahun 1969 dan membangun kerajaannya. Di masa jayanya, Olo Panggabean kerap dikaitkan dengan perjudian yang pernah sangat marak dan bebas di kota Medan. Pria kelahiran Tarutung tanggal 24 Mei tahun 1941 ini juga dipanggil sebagai ketua. Tak banyak orang yang bertemu langsung dengan Olo Panggabean. Wajahnya juga sangat jarang diabadikan kamera wartawan. Sepak terjangnya pun hanya jadi cerita dari mulut ke mulut, dan tak ada upaya membuktikan kebenarannya. Begitupun, karisma nama Olo Panggabean disumut melebihi para pejabat. Gedung Putih, kediamannya di Jalan Sekip, Medan, pun tak kalah kondang. Penghormatan orang kepada Olo Panggabean bisa dilihat saat dia berulang tahun, Natal dan Tahun Baru. Jajaran papan bunga ucapan selamat, termasuk dari para pejabat, memenuhi kawasan sepanjang Jalan Sekip dan jalan-jalan sekitarnya. Meski sering dikaitkan dengan dunia hitam, Olo Panggabean juga dikenal sebagai sosok dermawan. Dia banyak membantu warga tidak mampu. Salah satu contohnya adalah ketika Olo Panggabean membiayai operasi pemisahan bayi kembar Siam Ani Anjeli di Singapura pada 2004. Bintang Olo Panggabean kemudian meredup sejak jabatan Jenderal Sutanto menjabat Kapolri pada 2005. Praktik perjudian di Sumut, yang sering dikaitkan dengannya, diberantas abis sampai ke akar-akarnya. Olo Panggabean meninggal dunia karena sakit di RS Gleneagles, Medan pada Kamis, tanggal 30 April tahun 2009. Dia kemudian dimakamkan di Tanjung Morawa, Deli Serdang.